Cerita berkanjut. Setelah Wang Lin masuk ke dalam pusaran pasang surut, ia kemudian menggunakan energi spiritual surgawi untuk menahan daya hisap dan bersembunyi di sekitar pinggiran tebing. Sedangkan naga petir kuno terus maju dan mencoba menangkap Wang Lin. Namun, ia tak menyadari kesalahannya dan tubuhnya langsung ditarik secara paksa. Petir terus menyambar dan menghantam dinding jurang. Naga petir kuno berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi tarikan dari dalam jurang terlalu mengerikan. Saat hampir terhisap, naga kuno secara tak sengaja melihat Wang Lin yang sedang bersembunyi. Teriakan ganas menggema ke seluruh tempat. Naga itu tak lagi mencoba menyelamatkan diri, namun berbalik menyerang ke arah Wang Lin. Melihat naga kuno itu mencoba menyerangnya, wajah Wang Lin menjadi suram. Naga kuno tak menyadari bahaya apa yang menunggunya. Wang Lin melepaskan energi spiritual yang melindungi tubuhnya, lalu melompat ke jurang dan membiarkan dirinya tersedot ke dalam. Wang Lin kemudian menyadari daya hisap dari bawah jurang semakin kuat. Raungan ganas terdengar dari belakang Wang Lin saat naga petir membuka mulutnya. Bola petir raksasa keluar dari mulut naga itu dan melesat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin dan mencoba menghindari serangan itu. Namun bola petir itu berhenti di tengah-tengah lalu ditarik ke bawah oleh daya hisap yang sangat kuat. Wang Lin merasakan tekanan dari jurang itu semakin kuat. Ia memanggil 3 pedang Ling Tianhou dan membentuk formasi pedang. Energi pedang masuk ke dalam tebing dan menahan tubuhnya. Dalam sekejap, energi hisap yang dahsyat mengamuk. Bola petir terhisap ke bawah dan meledak di dasar jurang. Naga petir kuno mengungkapkan ketakutan untuk pertama kalinya. Ia tak lagi ingin menangkap Wang Lin dan mencoba menyelamatkan hidupnya. Naga petir itu terus berjuang untuk terbang ke atas. Sementara Wang Lin memahami sesuatu dari warisan dewa kunonya, ia berteriak dan petir yang dahsyat menyelimuti tubuhnya. Ia akhirnya berhasil melawan sebagian daya hisap dan melayang di udara. Karena naga ini terus mengejarnya, Wang Lin kini berada jauh di kedalaman jurang maut. Ia tak mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Wang Lin berteriak dan mengeluarkan mantra stop. Tubuh naga petir kuno berhenti sejenak dan ditarik ke bawah oleh daya hisap yang sangat mengerikan. Wang Lin menatap dengan dingin ke arah naga petir itu. Kau tidak akan bisa kabur. Tubuh Wang Lin ditarik ke bawah oleh daya hisap. Saat dia terjun dengan cepat, pedangnya yang berada di dalam dinding juga ikut terseret ke bawah dan menciptakan 3 goresan di dinding. Naga petir menggeliat dan terus berjuang terbang kembali ke atas. Akan tetapi, semua itu sia-sia karena Wang Lin menggunakan mantra stop untuk kedua kalinya. Akibat daya hisap dari jurang, semua serangan yang dilepaskan ke arah Wang Lin tidak bisa mendekat karena tersodot ke dalam lubang. Tiba-tiba, daya hisap yang lebih kuat dari sebelumnya menarik mereka. Tubuh Wang Lin ditarik lebih cepat sehingga ia merasa lengannya akan koyak. Wang Lin kemudian menancapkan pedang surgawi dan pedang bulan ke dinding jurang. Wang Lin menemukan sebuah gua di tebing dan memasukinya untuk menghindari gaya hisap. Naga petir yang melihat Wang Lin memasuki gua mencoba mengikutinya. Ia terus berjuang melawan daya hisap yang kuat untuk masuk ke dalam gua. Namun, itu cukup mustahil karena daya tarik yang luar biasa. Melihat ia tak bisa memaksakan diri, naga petir kemudian membagi tubuhnya menjadi 2. Bagian bawahnya tersedot jauh ke dalam jurang. Sementara, bagian atasnya memanfaatkan momen itu untuk melesat menuju gua tempat Wang Lin berada. Ketika naga petir berhasil memasuki gua, ia kemudian membuka mulutnya dan mencoba menyerang Wang Lin menggunakan bola petir. Namun, Wang Lin menyadari setengah dari kekuatan naga petir telah hilang dan jatuh pada titik terlemahnya. Wang Lin dengan ganas mengeluarkan jiwa asalnya yang berubah menjadi raksasa dan melahap naga petir dengan wajah dipenuhi keterkejutan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya, lalu ia segera mengaktifkan mantra pemakan jiwa yang mengakibatkan naga petir itu disegel. Wang Lin kemudian memfokuskan diri untuk menyerap naga petir kuno. Jiwa asal Wang Lin terus tumbuh dan mengubahnya menjadi dikelilingi oleh banyak petir. Petir mengamuk di dalam dirinya. Jiwa asal Wang Lin tidak membesar dalam ukuran, tetapi berubah dalam kualitas. Bahkan jika itu Tian Yunzi, ia tak akan berani menelan makhluk yang lahir dari petir dan dicintai oleh surga. Menelan naga petir kuno sama saja dengan menelan langit yang dipenuhi guntur. Namun, di balik bahaya mematikan ada peluang yang tak terbatas. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh kilat dari naga petir dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuh Wang Lin. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan kultivasinya, namun itu akan membuka jalan yang tak terbatas untuk Wang Lin di masa depan. Tubuh Wang Lin melayang dan dikelilingi oleh badai kilat. Rambutnya terurai dan dipenuhi energi petir. Di dalam tubuh Wang Lin, naga itu masih mengamuk dan mencoba menyerang balik. Serangan dari naga petir itu hampir merobek jiwa asalnya hingga runtuh. Namun, karena tekad Wang Lin lebih ganas, jiwa asalnya membuka mata. 2 kilatan petir meledak keluar. Wang Lin kemudian menarik sebagian kecil naga petir dan memberikan segel kepadanya. Dengan bantuan kekuatan eksternal yang membantu jiwa asalnya, siklus penyegelan dan penelanan ini terus berlanjut. Setelah itu, Wang Lin akhirnya sepenuhnya menyatu dengan naga petir kuno.
tahun terus berganti, jiwa asal Wang Lin sekarang mengandung kekuatan guntur. Saat semuanya berakhir, Wang Lin akhirnya membuka mata. Dua sambaran petir melesat dari tatapannya dan mengguncang seluruh jurang. Ia mengangkat tangannya lalu menciptakan sebuah bola petir. Kejadian yang nyaris merenggut nyawanya justru memberinya sesuatu yang melampaui perkiraannya. Saat ini jiwa asalnya bukan lagi sekedar jiwa biasa, melainkan kesengsaraan ilahi yang hidup. Namun saat ini, Wang Lin hanya bisa menyerap 5% kekuatan naga petir kuno. Ekspresi Wang Lin dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Setelah jiwa asalnya berevolusi, Wang Lin tidak dapat mengeluarkan jiwa asalnya lagi, seperti ada penghalang yang menghalanginya. Wang Lin kemudian mengeluarkan Dujian dan memintanya untuk menceritakan rahasia Tian Yunzi. Wajah Dujian dipenuhi ketakutan dan berkata, jika mengungkapkannya, ia akan sulit menghindari kematian. Akan tetapi Wang Lin tak peduli. Cahaya kilat muncul di mata Wang Lin dan menembus mata Dujian. Hal ini membuat pikiran Dujian terkejut. Dia kemudian melihat ke arah Wang Lin, ekspresinya dipenuhi ketakutan karena seolah-olah ia menatap kekuatan ilahi. Wang Lin mengerutkan keningnya, ia menyeret tubuh Dujian ke dekat celah gua. Dujian langsung merasakan daya hisap yang kuat dan bahkan jiwa asalnya seperti akan ditarik keluar dari tubuhnya. Di bawah ancaman ini, ia akhirnya menceritakan telah melihat Tian Yunzi yang sedang melahap Sun Yun. Dujian mengatakan bahwa ia tidak melihatnya sendiri, namun binatang yang dia lahaplah yang melihatnya. Setelah Dujian masuk sekte nasib surgawi, ia mempelajari sebuah teknik yang dapat menyerap energi spiritual dan pikiran dari binatang buas. Ia mengetahui fakta ini setelah menemukan seekor binatang buas yang hampir mati. Saat Dujian menyerap energi spiritualnya, ia secara tak sengaja mengambil beberapa ingatannya. Dalam ingatan itu, Sun Yun dan Tian Yunzi berdebat hebat. Pada akhirnya, Tian Yunzi menggunakan mantra yang melahap Sun Yun lalu pergi. Wang Lin sangat terkejut ketika mendengar itu. Dujian juga memberitahu ia tidak pernah melihat Tian Yunzi memakai pakaian abu-abu. Setelah mendengar cerita ini, Wang Lin memberi bantuan untuk Dujian menerobos tahap Ascendan dan akan memberinya kesempatan luar biasa jika berhasil. Setelah memikirkan sejenak dan menyadari tidak ada pilihan lain, Dujian berkata, seorang pria sejati selalu menepati janjinya. Wang Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa dan menyembunyikan niat tersembunyi di dalam hatinya. Ini karena Dujian telah memprovokasinya. Dujian mulai menutup matanya. Energi asal dan energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya. Ia memulai penyatuan dan menciptakan kristal Ascendan. Selama proses penyatuan, jiwa asal Dujian hampir terbakar menjadi abu. Di saat kritis, Wang Lin mengirimkan api asalnya yang bercampur petir ke arah kening Dujian. Dengan bantuan Wang Lin, Dujian akhirnya berhasil menyelesaikan penggabungan dan mencapai tahap Ascendan. Ia berterima kasih dan bertanya keberuntungan macam apa yang akan diberikan oleh Wang Lin. Wang Lin kemudian berkata, memurnikan tubuh dan mengubah jiwa asalmu menggunakan teknik rahasia yang memungkinkanmu mencapai tahap akhir Ascendan atau setengah langkah tahap Illusionai Yin. Jantung Dujian berdenyut kencang. Dia kemudian bertanya dengan ragu. Teknik ini begitu menantang maut, artinya tingkat kegagalannya pasti sangat tinggi. Lupakan saja, aku hanya ingin bertanya satu hal, bisakah aku tetap hidup? Jika kau masih hidup setelah 1000 tahun, aku akan memberimu kebebasan, ujar Wang Lin. Dujian sudah mengetahui bagaimana nasibnya. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Wang Lin dipenuhi harapan dan mengangguk. Wang Lin membentuk segel dan memulai mempraktekkan teknik itu. Dalam sekejap, sebuah jejak yang dipenuhi energi spiritual surgawi muncul memasuki tubuh Dujian hingga dia bergetar hebat. Proses pembuatan penjaga surgawi yang kompleks. Langkah pertama adalah memurnikan tubuh, membuatnya kokoh dari serangan harta sihir. Langkah kedua, mengubah jiwa asal. Langkah ketiga, memurnikan organ-organ tubuh. Langkah terakhir adalah melenyapkan indera ilahi mereka, akan tetapi tetap mempertahankan kecerdasan mereka. Ini adalah penjaga surgawi, harta karun magis manusia yang dibuat oleh Kaisar Qinglin dengan meniru para dewa kuno. Proses pemurnian terus berlanjut. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin menyerap seluruh energi asal ke dalam tubuhnya. Setelah energi asal Dujian menghilang, sosok tubuh kurus memancarkan aura dingin muncul di hadapannya. Menurut catatan Giok, berbagai bahan perlu ditambahkan selama proses pemurnian. Langkah pertama baru selesai setelah semua bahan menyatu dengan tubuh boneka. Dari 4 tingkatan penjaga surgawi emas, perak, tembaga, dan besi. Ini bahkan bukan penjaga surgawi tingkat besi. Wang Lin kemudian mengeluarkan berbagai macam harta berkualitas rendah dari tas penyimpanannya. Ia bahkan mengeluarkan mawar biru yang diberikan Hongdi. Semuanya dimurnikan oleh api sebelum dipadatkan menjadi bola warna-warni dan dimasukkan ke dalam tubuh boneka. Setelah langkah pertama selesai, Wang Lin kemudian memulai langkah kedua. Memurnikan jiwa asal tidak boleh ada kegagalan. Jika ada sedikit saja kegagalan, maka semuanya akan sia-sia.
Untuk langkah ini, Wang Lin mengeluarkan tengkorak yang merupakan hantu surgawi. Dia melemparkannya ke dalam boneka dan memulai pemurnian. Waktu terus berjalan, roh surgawi dan jiwa asal Dujian menyatu dan saling melahap sebelum hancur berkeping-keping, lalu kembali menyatu. Setelah menghabiskan waktu lebih dari setengah tahun, Wang Lin akhirnya menyempurnakan boneka surgawi pertamanya. Ia kemudian meneteskan setetes darah ke kening boneka itu. Darah perlahan menyatu. Mata kosong boneka itu tiba-tiba terbuka. Wang Lin melihat aura kekuatan boneka ini berada di tingkat ilusioneri yin. Meskipun boneka ini tidak bisa dibandingkan dengan kultivator ilusioneri yin sejati. Kemudian, tangan Wang Lin menyentuh kening Dujian. 1 juta untaian energi pembantaian langsung memasuki boneka itu. Mata boneka itu tiba-tiba memancarkan aura pembantaian yang sangat ganas. Wang Lin kemudian mengeluarkan giok dan menempelkannya ke tubuh penjaga surgawi. Simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya terlihat memenuhi mata boneka. Setelah itu, tubuh penjaga surgawi menghilang dan bersembunyi di belakang Wang Lin. Setelah urusan penjaga surgawi selesai, Wang Lin membuka tas penyimpanannya dan memunculkan pedang emas kekayaan yang sebelumnya dia temukan di dalam lubang pasang surut. Wang Lin memeriksa perlahan menenangkan hati serta pikirannya dan berpikir untuk mulai mendalami makna yang terkandung di dalam pedang tersebut. Sementara itu, kegelapan pekat menyelimuti area luar retakan dan pusaran angin yang tiada habisnya terus datang dari lubang hitam, seolah ingin melahap segalanya. Wang Lin duduk bersila di dalam celah dan menatap kegelapan yang seperti telah menyatu dengannya. Rasa kesepian dari dunia dan dilupakan oleh semua orang perlahan muncul di pikirannya. Dan satu-satunya yang menemaninya hanyalah kenangan dari orang-orang yang pernah hadir di hidup Wang Lin. Salah satunya adalah Li Muan. Kehangatan yang diberikan sosok wanita itu terasa seperti bisikan lembut yang mengisi kesepian. Bahkan jika langit runtuh, sosok itu akan tetap ada untuk menemaninya. Tak terasa, 3 tahun telah berlalu sejak Wang Lin terjebak di dalam celah jurang. Ia terus merasakan daya hisap dari luar semakin kuat, hingga lebih dari separuh retakan terdampak. Namun, Wang Lin masih tidak kehilangan harapan, dan selama 2 tahun ini, dia perlahan memahami rahasia pedang kekayaan. Hanya ada satu teknik yang tersimpan di pedang itu. Setelah 2 tahun pedang tersebut tiba-tiba menghilang seolah telah menyelesaikan tugasnya untuk memberikan pengalaman yang mendalam untuk Wang Lin. Kesunyian kembali menyelimuti kehidupan Wang Lin. Hari-harinya hanya diisi dengan duduk bersila sambil memandang kegelapan serta mendengar pusaran angin dari luar. Gulungan dari tas penyimpanannya juga beberapa kali terbuka dan menampakkan sosok seorang wanita yang terus memanggilnya. Selama beberapa tahun ini, Wang Lin ditemani oleh katak guntur yang menolak untuk kembali ke kantung penyimpanan dan hanya duduk diam di samping Wang Lin. Sesekali Wang Lin menembakkan kilat ke arahnya dan katak guntur akan menelan kilat itu dengan nyaman. Wang Lin kembali membenamkan dirinya dalam dao sungai dunia bawah dan pembentukan niat daonya. Namun jiwa yang dia miliki masih kurang niat membunuh, karena dia sadar bahwa jiwa sejati untuk sungai dunia bawah adalah jiwa sederhana yang menyimpan keganasan dan niat membunuh yang padat. Wang Lin bertekad bahwa jika suatu hari bisa meninggalkan tempat ini, ia akan mengunjungi dunia fana untuk mengekstrak keganasan dan memurnikan jiwa sungai dunia bawahnya. Wang Lin kemudian membuka matanya dan mengulurkan tangan ke garis pemisah di dalam celah dan membuat ujung jarinya seakan dicabut. Namun, Wang Lin tetap tenang karena meski terjebak, momen ini memberinya pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, serta peluang untuk mencapai langkah ketiga dalam daonya. Namun ketenangan Wang Lin mulai terganggu saat ia berlatih teknik pembantaian surgawi. Wang Lin mendapatkan hati pembantaian, dan selama 3 tahun ini, hati pembantaian itu mulai mengalami perubahan berbahaya yang membuatnya hampir gila. Hal ini mirip ketika ia menyerap buah kenaikan surgawi. Tiba-tiba, kekuatan hisap merobek tubuhnya dan menyeret Wang Lin keluar dari celah. Namun, Wang Lin terlihat tidak begitu terpengaruh dengan energi tersebut, dan malah segera mengaktifkan energi spiritual surgawi untuk menahan daya hisap, sambil perlahan merasakan perubahan yang terjadi. Ada energi dingin yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun dalam kondisi pikiran yang sangat tenang, Wang Lin dapat meredamkannya dengan energi spiritual. Beberapa hari kemudian, Wang Lin mengambil langkah ke posisi yang lebih dekat dengan lubang, dan merasakan daya hisapnya semakin kuat hingga darah di tubuhnya melambat seolah hendak ditarik keluar. Wang Lin tiba-tiba mendekati lubang. Nyamuk-nyamuk memenuhi ruang di sekitar pintu masuk lubang pasang surut, termasuk nyamuk Wang Lin yang kini telah menjadi raja mereka. Ia terus memancarkan cahaya ganas sambil berkeliling selama 3 tahun ini. Ia ingin masuk ke lubang, namun selalu berhenti dengan teriakan menggema. Wang Lin terus ditarik ke arah lubang hingga mencapai jarak 10 kaki dari sumber jurang pasang surut. Ketika Wang Lin menghentikan energi spiritual, tubuhnya langsung ditarik keluar dari celah retakan. Tepat di tepi retakan, Wang Lin membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan 7 pedang untuk membentuk formasi.
Kilatan petir menghubungkan pedang-pedang itu dan membentuk jaring yang melilit Wang Lin. Jiwa primordialnya terasa seperti akan disedot. Namun setelah berevolusi, ada penghalang misterius yang tetap menjebaknya untuk berada di dalam tubuh. Wang Lin melihat ke batu besar dengan formasi teleportasi yang sebelumnya sudah dia sadari keberadaannya. Wang Lin melompat keluar dan sosoknya melesat secepat kilat menuju batu besar itu, diikuti dengan formasi pedang Daluo. Namun, daya hisap meningkat berkali-kali lipat dan mencabut garis merah dari tubuh Wang Lin sebelum kemudian diubah menjadi gas. Formasi pedang berputar cepat menciptakan pusaran yang mendorong tubuh Wang Lin menjauhi lubang. Namun, sayang kekuatan hisap masih terlalu besar yang mengakibatkan Wang Lin kembali tertarik ke bawah. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di bawah kakinya. Ia membentuk segel dan menciptakan tornado dahsyat yang menghentikan daya hisap sesaat hingga akhirnya berhasil membawa Wang Lin dan formasi pedang ke sebuah batu besar. Sosok itu adalah penjaga surgawi Wang Lin. Penjaga surgawi kembali ke dalam bayangannya, sementara 7 pedang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Setelah pusaran angin menghilang, ia kembali merasakan daya hisap yang luar biasa. Semakin banyak garis merah tercabut dari tubuh Wang Lin dan membuatnya tampak ditumbuhi bulu merah aneh. Baru setelah semua garis merah di tubuhnya menghilang, penjaga surgawi muncul dari bayangannya dan menciptakan pusaran angin baru yang membawanya kembali ke celah retakan.